Mas Hanta, meskipun ditutup-tutupi, kalau saya pribadi saya bisa melihat bahwa semuanya baik-baik saja seperti yang disampaikan Mas Kauli. Tapi kalau menurut Anda, Mas Hanta, apakah ini mencerminkan ada sedikit goyang begitu ya di tubuh koalisinya Anies Baswedan? Anda melihatnya analisnya seperti apa, Mas Hanta? Saya sih berharap jangan goyang, solid, sehingga Oke. ujungnya tiga partai ini Amin. bisa mendaftarkan Anies dan pasangannya ke KPU, sehingga Oke. kita punya pilihan dari dua. Tapi begini, peta formulasi koalisi ini, Nana, kita tahu terdiri tiga partai, yaitu Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Ketiga partai ini memiliki kekuatan politik relatif imbang, ketiga-tiganya. Kalau kita perhatikan, tiga partai ini kan sama, kekuatan kursinya dan seterusnya. Sehingga menyebabkan ketiga partai ini memiliki daya tawar dan daya tekan politik yang juga relatif imbang. Nah, di titik inilah sebenarnya bisa positif, tapi bisa menjadi tantangan di mana kerumitan itu akan muncul. Oke. Kerumitan politik untuk menentukan cawapres satu saja, kalau tidak sepakat, misalnya di antara tiga partai ini ada satu yang tidak setuju soal, bukan hanya soal cawapres, soal kapan mengumumkan, maka tidak bisa terjadi ini koalisi ini. Sehingga posisi itu saya kira yang harus diperhatikan oleh ketiga partai ini. Nah, kalau kita bicara dari sisi yang kedua, kalau kita yang paling fokus itu kan soal cawapres. Nah, apakah betul belum diumumkannya cawapres Anies menjadi variabel tunggal yang yang menyebabkan menjadi efek utama Anies dianggap stagnan atau bahkan trennya agak menurun secara elektabilitas? Menurut saya tentu ya ada multivariabel, ada banyak variabel. Misalnya harus diperiksa, mungkin sekedar masukan adalah approval rating Pak Jokowi. Tingkat kepuasan Pak Jokowi tinggi, bersamaan itu biasanya tertekanlah elektabilitas Anies. Pun sebaliknya, dia saling mengoreksi. Itu satu. Yang kedua, positioningnya koalisi ini dan Anies yang sebelumnya relatif agak rancu, ada kegambangan politik. Satu sisi mengusung perubahan, di sisi yang lain mengklarifikasi bukan antitesis Jokowi dan seterusnya, itu yang agak menjadi komplikasi politik meskipun sekarang agak terang dan jelas. Yang ketiga ada soal perlunya gebrakan, perlunya penegasan, perlunya letupan dan bahkan ledakan politik tanda petik dalam panggung politik yang lebih atraktif yang sekarang mulai dicoba saya lihat. Yang ketiga, nah ini yang saya ingin masuk ke sana, mungkin publik butuh kepastian. Anies ini cukup atau tidak boarding pass-nya. Bukan soal cawapres menurut saya, tapi kepastian. Nah, tiga hal inilah yang menyebabkan saya kira yang ditangkap publik belum utuh. Karena berkumpulnya tiga partai ini, jujur saya katakan, bukan faktor misalnya, ya ada kedekatan, karena ada kecocok-cocokan Nasdem. Bukan, itu nomor sekian. Nomor paling utama yang menyatukan tiga ini adalah faktor satu Anies Baswedan, yang kedua ada faktor Jokowi dan PD Perjuangan. Artinya karena memiliki kesamaan capres. Yang kedua karena memiliki kesamaan tanda petik lawan atau yang di seberang politiknya, yaitu PD Perjuangan dan Pak Jokowi. Nah, faktor ini saya kira kemudian muncul keinginan kuat di antara tiga partai ini untuk mengusung Mas AHY sebagai cawapres. Titik awalnya di sini, titik krusialnya. Ada dua hal yang ingin kita baca. Satu sisi, tentu PKS dan Nasdem akan mempertimbangkan dua hal. Kotel efek, efek ekor jas yang kalau diambil AHY saja, jangan-jangan hanya Partai Demokrat. Sementara mereka juga ingin satu sisi. Yang kedua, mereka juga mempertimbangkan faktor election, winning the election, ingin memenangkan pertarungan. Bukan sekedar cepat-cepat siapa jadi cawapres, kalau saya baca. Tapi Demokrat mengusung nama Mas AHY juga menurut saya adalah sebuah pilihan politik yang rasional, yang wajar saja. Karena satu, AHY adalah salah ketua umum Partai Demokrat, dia mengantongi boarding pass dan silakan diperiksa. Di antara nama-nama yang diusung Ahmad Heriawan dari PKS, kemudian katakan Kofifa dan Andika yang diusung oleh Nasdem, yang paling tinggi secara elektoral, elektabilitas pada saat ini per hari ini adalah Mas AHY. Jadi boarding pass dan elektabilitas sebenarnya memang ada Mas AHY. Poin saya, rute terpendek bagi koalisi perubahan kalau ingin segera memastikan Anies maju memang berpasangan dengan AHY secara objektif. Tapi partai ini tentu pertimbangan-pertimbangan lainnya. Baik. Oke, tapi tadi Mas Hanta belum jawab ya. Ketika kemudian ungkapan evaluasi dukungan ini dilontarkan ke publik, apakah ini bentuk ancaman, ini menunjukkan keretakan begitu ya? Partai Demokrat sedang mengirim ke pesan posisi tawar politiknya. Kan ada opsi lain, kata Mas Andi Arief. Jadi kalau tidak di sana, bahasa sederhananya ini ada Mas AHY. Preferensinya paling gampang kan, yang mana paling bisa menerima.
Kalau tidak bisa, maka kami punya opsi lain. Opsi lain ini kan bisa kemana-mana. Ya, Tapi saya ingin mengatakan juga, Nana, Partai Demokrat sejatinya juga tidak banyak opsinya, Mas jadi Kamar, Bang sama-sama Kamar. Jadi stuck gitu ya opsinya ya. iya, jadi Ya, dilema. Satu sisi memang koalisi ini membutuhkan Partai Demokrat, tanpa Demokrat tidak bisa mengusung, dan Demokrat kita tahu preferensi utamanya adalah Mas AHY, satu sisi. Tapi kalau misalnya tidak bersama koalisi perubahan juga, menurut saya Partai Demokrat tidak punya opsi banyak. Bersama PD Perjuangan dan Ganjar, menurut saya kecil kemungkinannya. ya. Dan kita tahu ada problem politik antara Demokrat dan PD Perjuangan cukup kita sudah tahu. Yang kedua, mungkin bersama Pak Prabowo paling realistis selain dengan Mas Anies. Dengan Pak Prabowo juga, apakah mungkin AHY akan menjadi cawapres Pak Prabowo? Kalau menjadi incaran bidikan Partai Demokrat ada AHY cawapres untuk mendapatkan kotel efek, kecil juga peluangnya karena sama-sama militer dan sebagainya. Dulu pun tidak jadi di periode 2019. Nah, paling realistis saya balik lagi, punya opsi. Tapi opsi paling realistis bagi Partai Demokrat adalah tetap bersama Anies Baswedan jadi di koalisi mengirimkan perubahan. pesan politik Itu ya, solid lah Cywar ya. koalisi ini. Oke. Mas Hanta, apa sebetulnya dampaknya kalau Anies Baswedan terlambat mengumumkan cawapres atau terlalu cepat mengumumkan cawapres? Atau salah momentum begitu? Ya, sebelum ke situ begini, pertanyaan-pertanyaan Nana yang mendalam, mencoba untuk dalam itu sebenarnya sangat terlihat ya, perbedaan di PKS Demokrat saja cukup terlihat. Belum Nasdemnya ini kalau Nana undang. Tadi kita mau mengumpulkan bertiga, tapi yang Nasdemnya nggak mau bergabung gitu. Ya, ikhtiar dari semua partai ini untuk tetap solid itu yang saya hargai, yang bagus gitu. Jangankan bicara nama saja, cawapres, dari waktu aja kelihatan perbedaannya. Partai Demokrat menginginkan segera, kalau kata Bung Khalid tadi ya harus bersabar dan seterusnya. Tapi kelihatan perbedaan itu. Dari sisi waktu saja saya kira mereka belum punya kesamaan yang tepat, ditambah lagi apalagi bicara nama AHY. Tapi lagi-lagi saya kira suatu saat nanti ada titik temunya. Saya berharap ada yang mengalah egonya, kemudian ada yang bisa dipertemukan. Misalnya tadi Nana menanya tentang apakah Mas AHY, bagaimana dengan Demokrat kalau AHY tidak jadi cawapres? Kalau misalnya Demokrat mengatakan AHY tidak harga mati, AHY pun tidak apa-apa, itu kan belum kita dapatkan dari Partai Demokrat. Sebaliknya dengan PKS misalnya soal waktu tadi, ya salah satu opsi kata Mas Khalid. Nah, jadi saya kira dari sisi itu, dari sisi kebutuhan partai ini, sebelum saya jawab pertanyaan Nana, ada 3 hal ya. Kalau istilah tadi Pak Sudirman mengatakan tidak sekedar berlayar, tapi untuk sampai ke tujuan itu harus berlayar dulu. Sebelum berlayar harus ada kapal dulu, itu urutannya. Ngapain kita bicara governability, pasangan ini teknokrat dengan politisi segala macam kalau tidak menang. Tapi bagaimana memenangkan pertarungan, winning the election, kalau tidak pernah didaftarkan di KPU. Jadi mulainya jangan dibalik, mulailah dulu di kandidasi. Koalisi kandidasinya ini harus dibereskan di koalisi ini. Siapa jadi cawapres, cawapres, kemudian sepakat 3 partai ini ke KPU. Lalu pikirkan bagaimana memenangkan, bukan sekedar daftar, saya setuju. Lalu bagaimana strategi memenangkan, baru komposisinya kalau terpilih. Jadi urutannya di sana, ada koalisi kandidasi, pencalonan, eleksi dalam pemenangan, kemudian governability kalau kemudian menang. Nah, kalau soal plus minusnya, saya kembali tadi pertanyaan Nana, ini soal ini ya, dari sisi partai, misalnya Pak Prabowo, saya ingin bandingkan sedikit Ganjar, Prabowo, dan Anies. Yang paling mungkin cepat itu Mas Ganjar. Tapi realitasnya Ganjar tanpa koalisi pun bisa, tapi kan belum diumumkan juga. Yang paling sulit, karena Pak Prabowo cukup 2 partai, Anies butuh 3 partai. Logikanya paling sulit mengumumkan cawapres Anies. Tapi jangan keliru, bisa jadi Anies yang pertama. Supaya apa? Ingin mempercepat kepastian. Ini yang saya kira dibutuhkan. Apa plus minusnya? Plusnya soal kepastian. Kalau dari sisi kepastian dari opini publik, dari kemantapan supaya kapalnya ada segera bisa berlayar, maka paradigma Demokrat yang perlu dipakai segera, lebih cepat, lebih baik. Tapi dari sisi momentum, saya menggunakan logikanya Mas Khalid. Betul juga, jangan buru-buru, jangan dihabisin semua senjatanya. Butuh momentum. Mas Anies nanti setelah udah mantap, di ujung atau menjelang sebulan sebelum Oktober, barulah ada momen lagi yang disimpan akan diumumkan. Jadi ada plus minusnya, tergantung kebutuhan mana secara elektoral, kebutuhan elektoral dari koalisi ini mana yang lebih diutamakan, yang lebih banyak manfaat politiknya dari moderat politiknya. Sementara memang saya kira soal kepastian Anies maju itu lebih diutamakan ketimbang faktor yang lainnya. Begitu, Nana. Tapi untuk pemenangan partai begitu ya, untuk mesin pemenangan ini bagaimana ya supaya bisa bekerja maksimal? Karena kalau kita lihat di beberapa lembaga survei tampaknya partai-partai ini belum bekerja maksimal untuk bisa menaikkan elektoralnya, Mas Hanta.
Kalau itu lebih cepat lebih baik jawaban saya. Oke. Karena begitu pasti diumumkan maka tiga partai ini akan segera menggunakan strateginya. Kalau di data poltreking bulan April terakhir itu pemilih Nasdem yang sudah milih Anies Baswedan hampir 70%, tepatnya 69,5%. Itu sudah sangat solid ya, lumayan. Yang kedua, PKS itu memilih Anies sudah 50%, tapi ke Prabowo masih 34%. Oke. Kalau pemilih Demokrat itu 42% ke Anies, 27% ke Prabowo, sisanya sekitar 10% ke Ganjar. Jadi poin saya, kalau ini lebih awal, maka paling tidak partai-partai itu masing-masing bisa membawa pemilih partainya untuk lebih solid memilih Anies. Yang tadinya 40 bisa jadi 80, seperti di Partai Demokrat. PKS yang 50 mungkin bisa 80 sampai 90. Ya, begitu juga dan Partai Nasdem. Kalau itu yang dilakukan maka lebih cepat. Problemnya memang siapa memulainya ini, mengumumkannya ini, apakah cukup capresnya dulu diumumkan serempak bertiga, tapi kalau lebih tepat, lebih kepastian lagi memang bersama cawapres. Jadi untuk konteks Anies saya pilih, kalau dipilih ya, memilih antara momentum yang harus dipilih, maka bagi Anies lebih cepat, lebih baik untuk diumumkan. Nah kalau Anies mengumumkan, karena partai lain sedang membidik, saya yakin satu mengumumkan, itu akan diikuti oleh poros yang lainnya. Efek domino ya. Ketika Anies, ya betul, ketika Anies diumumkan oleh Surya Paloh oleh Partai Nasdem, maka diikuti oleh Pak Prabowo oleh Gerindranya sebelumnya sudah. Nah itu dipercepatlah deklarasi Ganjar. Begitu juga wakil, kalau semuanya saling tunggu, bisa jadi bulan Oktober dugaan saya. Tapi kalau sudah dimulai oleh Anies, saya menduga Prabowo akan menyusul atau Ganjar bahkan akan lebih cepat lagi. Dinamis sekali ya. Dan itu bagus buat kita pemilih, bisa lebih awal melihat basis rekam jejak program yang ditawarkan. Bagi partai juga bagus biar mesin politiknya cepat bergerak, lebih solid dan seterusnya. Tapi poin saya semoga koalisi ini solid supaya bisa. Itu harapannya Mas Hanta. Jadi semakin banyak yang bisa bertarung dalam kontestasi Pilpres, rakyat makin banyak pilihan begitu ya. Jangan sampai sedikit, kalau bisa 3 atau 4 paslon yang akan bertarung di Pilpres 2024 begitu ya Mas Hanta. Dan kita lihat nanti siapa yang akan lebih dulu mengumumkan cawapres, apakah koalisi perubahannya Anies Baswedan atau mungkin koalisinya Ganjar Pranowo atau koalisinya Pak Prabowo. Sekali lagi kita belum tahu, tapi yang jelas tadi jangan dibalik seperti yang disampaikan oleh Mas Hanta, bahwa kapal kandidasinya ini dulu yang perlu disolidkan.